beriringkan salam, semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah daerah yang bernama Kabilah Bani Sa'diyah. Kabilah Bani Sa'diyah ini sekarang dikenal dengan istilah atau sebuah daerah yang bernama Taif. Selama 4 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sana, maka terjadilah apa yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Halimah merasa takut karena laporan anak-anak atau teman-teman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi dibunuh atau Nabi diperlakukan dengan perlakuan yang tidak bagus, karena mereka tidak tahu. Namun kekhawatiran sampai kepada Halimah yang pada akhirnya dia kembali mengantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan ibunya Aminah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama ibunya Aminah di kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun, maka ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sebuah daerah yang bernama Yathrib. Dan Yathrib itu adalah tempat di mana ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan dikuburkan di sana. Dan sebelumnya pernah kita jelaskan bahwa Yathrib yang mana ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di sana, itu juga merupakan tempat kelahiran kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Syaibah. Dan Syaibah itu adalah Abdul Muttalib, yang dia merupakan kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hubungan dengan kota Yathrib adalah hubungan yang sudah sejak lama. Makanya kakek atau ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah ketika melakukan perjalanan sama dengan kakek-kakeknya atau sama dengan kakeknya, yaitu Hashim, maka dia juga meninggal di Yathrib. Dan Yathrib itu artinya sesuatu yang tercela. Yathrib itu kalau kita lihat dari segi bahasa, maka artinya adalah sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang tercela. Makanya tidak boleh bagi kita menamakan Madinah dengan Yathrib. Karena itu adalah sejarah lama dengan kota Madinah yang disebut dengan Yathrib. Dan Madinah tidaklah disebut dengan Madinah kecuali setelah Nabi berada di dalamnya. Kemudian pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan bersama ibunya, ditemani oleh salah seorang pembantu. Kemudian dikala sampai di kota Madinah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermain di sana kurang lebih 1 bulan lamanya. Sehingga itu merupakan di antara perjalanan yang dinikmati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi tinggal di daerah yang mana banyak pamannya di sana. Sehingga dikala Nabi pernah sampai di kota Madinah, Nabi mengatakan, aku masih ingat dulu ketika aku dibawa oleh ibuku di mana aku bermain. Karena Nabi menghabiskan 1 bulan di Madinah atau di Yathrib, sehingga kenangan-kenangan lama masih terngiang-ngiang di Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di benak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah 1 bulan lamanya Nabi berada di Yathrib, maka Nabi bersama ibunya pulang. Namun di perjalanan pulang, maka ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit dan meninggal. Maka dikenallah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal ibunya dikala berumur 6 tahun, dan ibunya dikuburkan di sebuah daerah yang bernama Abwa, yaitu daerah yang ada di antara Mekah dan Madinah, namun lebih dekat kepada Mekah. Ketika Nabi meninggal atau ketika ibu Nabi meninggal, tentunya Nabi sedih. Kemudian Nabi dibawa pulang oleh pembantunya. Kemudian diberikan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Maka di saat itulah Nabi tidak lagi mendapatkan kasih sayang orang tuanya dan dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muttalib atau yang bernama Syaibah. Kemudian selama 2 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan ibarat anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu sangat sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena ayah Nabi juga orang yang disayang oleh kakek Nabi, sehingga Nabi pun menjadi orang yang disayang oleh kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua-duanya adalah orang yang disayang oleh kakek Nabi. Kemudian, namun itu tidak berlanjut lama. Itu hanya berlanjut kurang lebih 2 tahun saja. Maka setelahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Abu Talib ini adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia paman yang miskin. Artinya tidak banyak hartanya, karena banyak keturunan dan anaknya.
Dan salah satu anaknya adalah Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Itu semua merupakan di antara anak paman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi ketika sudah mulai beranjak remaja dan dewasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membantu pamannya Abu Talib. Bagaimana cara dia membantu pamannya Abu Talib? Maka dia mengambil salah satu putra Abu Talib untuk dijaganya. Itulah yang kita kenal dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Jadi mengapa Ali bin Abi Talib adalah selalu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena dia dijadikan anak angkat atau dia yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Nabi ingin membantu pamannya yang berada di dalam kesulitan. Dan anak-anak Abu Talib yang lainnya, maka dia berada di tempat yang lain. Seperti misalnya Ja'far dipelihara oleh ini, dijaga oleh ini. Karena Abu Talib itu betul-betul berada di dalam kemiskinan, sehingga anak-anaknya dijaga oleh sepupunya atau dijaga oleh paman-paman yang lainnya. Kemudian Abu Talib dikala menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai beranjak remaja atau sudah mulai mengerti. Ketika Nabi berumur 9 tahun, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diajak oleh pamannya ke Syam untuk berdagang, melatih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dikala berumur 12 tahun. Namun dikala berumur 12 tahun ini, maka mereka ditemui oleh salah seorang pendeta Yahudi dan menyebutkan bahwa Nabi itu merupakan di antara salah seorang Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Makanya Abu Talib betul-betul sayang dan menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak itu Abu Talib tidak lagi membawa Nabi keluar berdagang. Sehingga apa pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi bekerja sebagai pengembala kambing orang-orang yang ada di Mekah. Itulah pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi bisa keluar dari Mekah. Pamannya bernama Abu Talib takut nanti orang-orang mencari Nabi. Terjadi sesuatu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai dari itulah Nabi bekerja sebagai pemelihara atau menjaga kambing milik orang-orang yang ada di Mekah dengan upah beberapa dirham yang akan mereka berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu berlanjut sampai Nabi berumur 24 tahun. Dikala berumur 24 tahun, maka tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berlatih bagaimana berdagang karena Nabi sudah mulai tumbuh remaja dan hampir dewasa. Nah, di saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal karena memang Nabi sudah ahli dalam masalah berdagang dan berdagang itu adalah ibadah yang paling mulia. Mengembala kambing, Nabi pernah melakukannya bertahun-tahun karena memang semua para Nabi mengembala kambing. Kemudian begitu juga dengan berdagang. Kebanyakan para Nabi mereka juga berdagang. Dan perdagangan itu adalah ibadah yang amat mulia. Kecuali atau bagi mereka yang tidak termasuk ke dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Nabi menyebutkan at-tujjaru fujjar. Para pedagang itu banyak melakukan kesalahan. Kecuali illa man barra wattaqa wa tasaddaqa. Kecuali mereka memiliki 3 sifat. Yang pertama jujur. Yang kedua banyak berbuat baik. Dan yang ketiga rajin bersedekah. Maka apabila seorang pedagang atau kita ingin masuk ke dalam dunia perdagangan, maka kita wajib melakukan 3 perkara ini agar betul-betul ibadah dagang itu menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdagang, maka dia mendapatkan tawaran melakukan perdagangan ke Syam, membawa perdagangan salah seorang wanita yang amat terkenal di zamannya. Itulah yang kita kenal dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, merupakan seorang wanita yang dia memiliki sifat yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sifatnya? Yaitu fitrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sujud ke berhala. Begitu juga dengan Khadijah. Khadijah ini tidak pernah sujud kepada berhala-berhala yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Artinya itu menunjukkan bahwa Khadijah itu adalah orang-orang yang betul-betul seorang manusia yang akan mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu kesamaannya, dia tidak pernah sujud kepada berhala. Oleh karenanya dikala Nabi berdagang, maka tentunya pembantu Khadijah merasa heran. Kemudian yang kedua kalinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdagang membawa perdagangan Khadijah. Setiap kali berdagang, membawa perdagangan Khadijah selalu untung besar. Karena Nabi orang yang jujur, sekaligus pintar dalam berdagang. Karena memang di dalam mempekerjakan orang lain, yang harus dilakukan atau yang harus dilihat ada 2.
Yang pertama kejujuran dan yang kedua keahlian. Apabila dua ini bergabung, maka akan beruntunglah seseorang di dalam berusaha atau menolong dan membantu orang atau mencari orang yang akan membantu dirinya. Dan kedua sifat ini ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ahli dalam berdagang, yang kedua jujur dalam berdagang. Terkumpul kemuliaan di atas kemuliaan, maka beruntung dan beruntunglah perdagangan yang dibawa oleh Khadijah atau di bawah komando Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian terakhir kali, maka pembantu Khadijah radhiyallahu taala anha menceritakan semua kejadian yang dialami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembantu Khadijah ini namanya adalah Nafisah. Jadi Nafisah ini melihat dikala setiap kali melakukan perjalanan dengan Nabi, ada keanehan-keanehan yang amat luar biasa yang tidak pernah dia saksikan. Seperti misalnya Nabi dinaungi oleh awan, kemudian setiap kali duduk maka Nabi dilindungi oleh pepohonan. Maka Nafisah ini bercerita kepada Khadijah sehingga membuat ibunda Khadijah tertarik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada akhirnya maka seolah-olah Nafisah sebagai penghubung antara ibunda Khadijah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nafisah datang kepada Nabi, Hai Muhammad, karena pada waktu itu namanya masih dipanggil dengan Muhammad. Apakah kamu ingin menikah? Apa jawaban Nabi? Aku adalah salah seorang pemuda yang miskin, belum ada pekerjaan tetap, tidak akan ada orang yang mau kepada diriku. Maka Nafisah, karena dia juga menawarkan kepada Khadijah, dan Khadijah memang sudah tertarik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan cerita, kemuliaan, kejujuran, maka Nafisah kembali mengatakan kepada Nabi, bagaimana kalau seandainya kamu menikah dengan Khadijah? Maka Nabi merasa heran, tidak mungkin, aku ini siapa? Seorang laki-laki yang miskin, tidak punya pekerjaan, bagaimana dia akan mau kepada diriku? Maka Nafisah kembali senantiasa memberikan semangat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya terjadilah pernikahan yang amat mulia antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan pada waktu itu Nabi berumur 25 tahun. Sedangkan Khadijah, para ulama mereka berbeza berapa umur Khadijah. Perkataan pertama, dan ini adalah perkataan yang masyhur, bahwa ibunda Khadijah menikah dengan Nabi umurnya 40 tahun. Sedangkan perkataan yang kedua menyebutkan bahwa Khadijah berumur 28 tahun. Jadi ini merupakan dua riwayat yang terjadi di antara para ulama dan dan mereka memiliki hujah masing-masing. Yang pertama, mengapa Khadijah berumur sudah 40 tahun? Karena memang di kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah, ibunda Aisyah pernah mengatakan, Ya Rasulullah, engkau menikah dengan salah seorang nenek. Jadi Aisyah ini sangat cemburu kepada Khadijah. Namun kecemburuan yang masih di dalam kategori cemburu seorang wanita kepada madunya. Kemudian Aisyah mengatakan, engkau menikah dengan salah seorang nenek. Dan nenek artinya sudah tua. Berarti dikala Khadijah meninggal, dikala menikah dengan Nabi, maka ibunda Khadijah berumur 40 tahun. Kemudian dikala Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, Khadijah berumur 55 tahun. Kemudian dikala Khadijah meninggal dan Nabi berumur 50 tahun, maka Khadijah berumur 65 tahun. Artinya Khadijah adalah seorang nenek. Makanya Aisyah mengatakan, engkau menikah dengan seorang nenek. Kalimat nenek itu diambil dari orang yang sudah tua. Makanya ada yang mengatakan bahwa Khadijah berumur 40 tahun dikala menikah dengan Nabi. Yang lain mengatakan tidak, bahwa Khadijah itu masih berumur 28 tahun. Mengapa demikian? Karena dikala pernikahan Nabi dengan Khadijah, maka Allah berikan karunia kepada Nabi 6 orang putra dan putri. Wanita, kalau seandainya sudah berumur 40 tahun, itu sudah masa-masa dikala sulit lagi mendapatkan keturunan. Ada, namun tidak terlalu banyak. Ibunda kita Khadijah mendapatkan 6 orang anak. Kalau 40 tahun, berarti sampai 50 tahun lebih masih melahirkan. Biasanya wanita yang berumur 50 tahun, 40 tahun, 45 tahun, 45 sampai 50 tahun, itu jarang lagi bisa melahirkan. Sedangkan Khadijah memiliki 6 orang anak. Yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang laki-laki 2, yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. 6 orang anak. Anggap saja jaraknya 2 tahun misalnya. Berarti yang terakhir 52 tahun. Itu rasanya sulit. Artinya, berarti Nabi menikah dengan Khadijah
dikala Khadijah berumur 28 tahun. Terlepas daripada perbezaan para ulama tersebut ikhwatul Islam, namun ini perbezaan yang bisa kita saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Terlepas daripada umur tersebut, namun Khadijah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inni ruziktu hubbaha. Sesungguhnya Allah memberikan kepadaku cinta dan rasa cinta kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan pernikahan Nabi dengan Khadijah. Kenapa Khadijah lebih tua? Kemudian apa alasannya? Tentu banyak alasan yang ada di sana. Dan insya Allah alasan-alasan seperti ini akan kita kemukakan pada pertemuan berikutnya. Karena seolah-olah Khadijah merupakan orang yang akan memberikan sponsor kepada Nabi. Baik itu secara kejiwaan dan juga secara materi. Sehingga pernikahan Nabi dengan Khadijah merupakan peraturan, ketentuan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung dakwah Nabi, terutama di awal-awal dakwah di kota Makkah Al-Mukarramah, karena dakwah Nabi merupakan dakwah yang amat berat sekali. Maka butuh sosok yang akan mendukung Nabi, baik itu secara kejiwaan ataupun secara materi. Dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk nanti kembali melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tafadhol itu Yuni, jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin ada dari jemaah yang mau raise hand bertanya langsung. Kami persilakan karena sampai saat ini di kolom chat saya belum ada pertanyaan. Ustadz, sepertinya tidak ada yang bertanya. Kalau Ustadz mau melanjutkan, dipersilakan. Taib, mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk, mungkin dilihat Oh iya, ada iya, kolom chat. Barakallahu. iya, iya, Ustadz, ini ada baru aja masuk, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh apa cemburu yang diperbolehkan, Ustadz? Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Tentunya pertanyaan ini merupakan sifatnya umum, yaitu cemburu, dan kita tidak tahu cemburu itu kepada siapa. Terlepas daripada itu semua, kata cemburu di dalam bahasa Arab ada kalimat hasad, ada namanya kalimat ghibtah. Biasanya kalimat cemburu itu lebih kepada ghibtah. Sedangkan hasad, karena kedua-duanya memiliki makna yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita agak sedikit mirip namun berbeza. Mirip tapi berbeza. Orang yang iri itu artinya adalah orang yang tidak suka atau orang yang iri terhadap sesuatu yang diterima oleh saudaranya, rekannya, keluarganya, siapapun dia. Tidak suka melihat mereka menerima nikmat dan mereka ingin nikmat tersebut hilang dari orang yang tadi mendapatkan nikmat. Maka itu disebut dengan iri. Misalnya ada orang yang mendapatkan tetangga, misalnya diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membeli mobil. Maka dia pun berkeinginan agar mobil tersebut rusak, hilang, maka itu disebut dengan iri. Sedangkan ghibtah itu artinya ada kecemburuan kepada orang yang mendapatkan nikmat, tapi dia tidak pernah menginginkan bahwa nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Maka itu disebut dengan kalimat ghibtah. Dan itulah yang disebut dengan cemburu. Dan cemburu itu ada di dalam setiap hati manusia. Begitu juga dengan kalimat iri. Jadi iri dan cemburu itu pasti ada. Makanya di antara salah satu membuat kita tenang dalam kehidupan adalah tidak terlalu memperhatikan apa yang dimiliki oleh saudara-saudara kita atau yang dimiliki oleh orang lain. Karena semakin kita banyak mengetahui informasi, semakin banyak kita mengetahui apa yang dimiliki oleh orang lain, maka kedua-duanya akan muncul di dalam jiwa sekaligus berbarengan antara iri dengan cemburu. Ada yang iri, ada yang cemburu. Oleh karenanya setiap nikmat yang ada pada orang lain, maka tentunya kita berharap kepada Allah agar Allah berikan keberkahan kepadanya dan agar Allah berikan kepada kita nikmat yang mungkin lebih baik lagi. Itulah yang disebut dengan cemburu.
Sedangkan karena pembahasan kita adalah cemburu antara istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lebih spesifik lagi. Cemburu antara istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kecemburuan yang biasa-biasa saja. Apalagi antara satu istri dengan istri yang lainnya. Begitu juga dengan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan antara ibunda Aisyah dengan Khadijah saja. Bahkan antara Aisyah dengan yang lainnya. Mereka saling cemburu satu dengan yang lain. Itu perkara-perkara yang biasa yang masih diizinkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala selama tidak menginginkan keburukan bagi mereka. Cemburu tersebut cemburu yang biasa. Seperti misalnya dikala ibunda kita Aisyah memecahkan piring, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan piring diganti dengan piring, makanan diganti dengan makanan. Kemudian apa kata Nabi? Gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Begitu juga kecemburuan Aisyah dengan Khadijah, padahal mereka tidak bertemu. Antara Khadijah dengan Aisyah tidak berjumpa, tapi Aisyah sangat cemburu kepada Khadijah. Dan itu perkara-perkara cemburu antara istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menginginkan keburukan kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, ada lagi satu pertanyaan nih Ustadz yang sesuai tema dulu ya Ustadz, saya bacakan. Eh, Bismillah, izin bertanya Ustadz, apa hikmah dari berniaga atau berdagang? Adalah profesi terbaik, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Jazakumullah khairin, barakallahu fikum Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Perdagangan adalah ibadah yang paling baik karena itu merupakan di antara salah satu yang dikembalikan kepada manusia itu sendiri. Karena dia yang akan menjadi pemimpinnya dan dia juga yang akan menjadi anak buahnya. Begitu juga masalah perdagangan karena perputaran uang di sana semuanya. Perputaran uang berada di dalam perdagangan. Makanya kita lihat ekonomi mana saja di dunia tidak terlepas dari yang namanya perdagangan. Dan orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rata-rata mereka semuanya adalah mereka yang berdagang. Jadi perdagangan itu sesuatu yang sangat memiliki potensi mendapatkan keuntungan yang amat luar biasa, tapi harus dengan 3 syarat yang tadi telah disebutkan. Yang pertama, mereka harus melakukan kebaikan. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang jujur. Dan yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang bersedekah. Kalau seandainya 3 sifat ini tidak ada, maka perdagangan menjadi ibadah atau menjadi pekerjaan yang paling buruk. Makanya kita lihat di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan seperti al-mutaffifun atau al-mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Itu juga masalah perdagangan. Bagi mereka yang curang dalam timbangan, itu semuanya adalah mereka yang berdagang. Karena memang pekerjaan dunia tidak terlepas daripada perdagangan. Berdagang itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dari siapapun. Dan kalau seandainya kita ingin menambah rezeki, terutama di zaman sekarang ini, maka kita masuk ke dalam dunia perdagangan. Dan itu diizinkan. Bahkan para ulama mereka juga berdagang dengan berbagai macam cara. Tapi dengan 3 syarat yang tadi telah disebutkan. Begitu juga dengan perputaran harta ada di dalam masalah perdagangan. Wallahu ta'ala alam. Terlepas daripada itu semua, yang terpenting berdagang adalah pekerjaan Nabi SAW. Terutama sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Namun setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, maka Nabi tidak lagi berdagang. Namun Nabi SAW sibuk berdakwah, menyampaikan amanah dan risalah. Makanya di dalam agama Islam ada yang namanya fai, ada yang namanya khumus, dan itu diberikan kepada Nabi SAW. Kenapa diberikan kepada Nabi? Karena Nabi tidak ada lagi sumber pemasukannya. Makanya dikala Nabi berdakwah, Nabi meninggalkan pekerjaannya. Karena Nabi tidak lagi memiliki pemasukan, maka Allah yang bertanggung jawab untuk memberikan pemasukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baiklah Ustadz, ini ada pertanyaan tentang ibu susu ya Ustadz. Jika seorang Assalamualaikum Ustadz. Saya sudah menikah tapi belum mempunyai anak dan berencana mau mengadopsi anak dari yayasan. Untuk menjadi mahram saya, apakah harus memberi ASI dengan bantuan dokter biar keluar ASInya? Itu bagaimana hukumnya? Barakallahu fikum Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk melakukan yang demikian. Kalau seandainya itu bisa dilakukan dengan bantuan dokter, maka itu alhamdulillah. Mengapa demikian? Agar nanti dikala kita mengambil dan mengadopsi seorang anak, maka kita tidak lagi canggung. Karena mungkin dikala dia masih kecil, maka mungkin masih kita seorang ayah bebas dengannya, ibu juga bebas dengannya.
Namun dikhawatirkan kalau seandainya dia sudah balik. Kalau seandainya sudah balik, maka tentunya ada aturan-aturan. Tapi kalau seandainya dilakukan seperti tadi yang telah ditanyakan, diberikan kepadanya ASI, dan dokter bisa membantunya, maka itu alhamdulillah, maka dia akan menjadi mahram secara otomatis. Namun ingat, itu saat anak masih menjadi makanan pokoknya adalah ASI tersebut. Artinya memang betul-betul ASI itu adalah makanan pokoknya. Apabila ada seorang wanita yang belum dikaruniakan seorang anak dan dia bisa menyusui, maka alhamdulillah tidak menjadi masalah, dan itulah di antara yang harus kita lakukan agar nanti mudah bagi kita menjaganya sampai dia sudah dewasa. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya ya Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana agar hidup tenang, nyaman, selamat selama di dunia maupun di akhirat? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Bagaimana kita bisa tenang hidup dalam dunia sampai kita di akhirat? Maka tentunya jawabannya tidak lain tidak bukan kita berkaca kepada orang yang bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan tidak akan ada orang yang bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita harus berkaca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita harus berkaca kepada orang-orang yang dijamin masuk ke dalam surga, dan para sahabat Nabi adalah orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah kita harus berkaca kepada mereka semuanya. Kemudian di antara kewajiban yang kita lakukan, bagaimana bentuk kita berkaca kepada mereka, maka kita harus mempelajari sejarahnya. Karena yang namanya hidup, kita ingin tenang. Yang namanya tenang dalam hidup itu secara tanda kutip atau di dalam tanda kutip itu tidak ada. Maksud tenang itu, tidak ada yang namanya kehidupan kecuali di sana ada ujian. Karena memang dunia itu adalah darul ibtila. Dunia itu adalah di mana tempat seorang muslim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Ankabut dan juga di dalam surah Al-Baqarah dan juga di dalam surat-surat yang lainnya bahwa setiap orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan ujian. Makanya orang yang paling berat ujiannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau ujiannya berat, tapi Nabi adalah orang yang paling bahagia kehidupannya di dunia dan di akhirat. Apa maknanya? Ketika seorang muslim ingin menghadapi kehidupan, maka mereka dihadapkan yang pertama dengan ujian. Ketika mereka diuji oleh Allah, apa yang harus mereka lakukan adalah bersabar. Sebagaimana bersabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengatakan kecuali yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dikala mereka diberikan nikmat, bersyukur. Jadi hidup kita ini antara syukur dengan sabar kepada Allah, dan kedua-duanya sama-sama ibadah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena tidak semua orang yang diuji, tidak semua pula orang yang diberikan nikmat. Artinya antara nikmat dengan ujian itu dua hal yang silih berganti antara satu dengan yang lainnya. Maka disitulah tidak ada di antara bentuk yang paling indah kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kehidupan yang kita hadapi ini kembalikan kepada Allah. Dikala kita bersyukur, dikala kita bersabar, dikala ujian melanda, dikala nikmat diberikan kepada kita, maka semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun. Dikala kita suka, kita mengingat Allah. Dikala kita duka, kita kembali mengingat Allah. Dalam keadaan apapun kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada orang yang bahagia kecuali baginda Nabi dan para sahabatnya. Maka kita harus berkaca kepada mereka agar kita pun bahagia sebagaimana mereka bahagia. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ustadz masih ada waktu ya Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Jazakumullah khair atas ilmunya Ustadz. Ahwan pertanyaannya tidak sesuai dengan tema hari ini. Ustadz, bagaimana hukumnya nazor di mana ikhwannya ingin melihat rambut akhwat? Jika akhwatnya berkeberatan, bolehkah? Semoga Allah memudahkan Ustadz untuk menjawabnya. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Kalau seandainya nazar yang di luar daripada ketentuan yang semestinya, seperti misalnya telapak tangan, muka, maka itu adalah sesuatu yang masyhur, yang bisa langsung dinazar atau dilihat antara dikala seorang ikhwan ingin melamar seorang perempuan. Namun kalau seandainya lebih daripada itu, misalnya ingin melihat rambutnya, maka di saat itulah dikembalikan kepada izin wali daripada wanita. Namun rambut tersebut bisa ditanyakan, karena tidak mesti bagi seseorang melihatnya. Karena telapak tangan, kenapa dilihat telapak tangan? Karena di sana ada
hal-hal yang bisa membuat sesuatu yang menentukan ini sifatnya seperti ini, sifatnya seperti ini. Begitu juga dengan wajah, itu adalah sesuatu yang lumrah. Sedangkan rambut, ada sebagian yang menyebutkan ada sifat-sifat wanita di sana. Karena wanita yang lurus rambutnya, ini sifatnya. Yang ikal rambutnya, ini sifatnya. Yang keriting rambutnya, ini sifatnya. Sebenarnya seorang ikhwan yang ingin melihat rambut tersebut, mereka ingin mengetahui bagaimana rambutnya karena dari rambut ada sifat wanita di dalamnya. Walau demikian, walau tidak dilihat, tapi rambut itu bisa ditanyakan. Dan seorang ikhwan, seorang laki-laki, tentunya mereka harus juga menjaga perasaan wali atau orang tua daripada wanita dan juga wanita tersebut. Karena bagaimanapun rambut itu biasa sesuatu yang jarang dilihat oleh kaum muslimin. Tapi kalau seandainya mereka mengizinkan, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau tidak, maka jangan dilakukan yang demikian. Karena bagaimanapun itu sesuatu yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Baiklah Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya ingin bertanya, apakah berdosa saya menjauhi keluarga ayah saya dikarenakan mereka jahat kepada ibu saya? Sering iri, sering dengki, sering berkata-kata kasar, dan mereka juga jauh dari agama, juga sering melakukan bid'ah. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Pertanyaannya, apakah boleh menjauhi keluarga ayah? Keluarga ayah ini siapa? Apakah pamannya, bibinya, dan yang siapa? Kalau paman dan bibi itu adalah bagian daripada rahim dan kita tidak boleh jauh dari rahim. Sedangkan anak-anaknya, keluarga mereka, maka itu keluarga jauh dan mereka tidak rahim kita, tapi mereka tetap keluarga kita. Dan kita harus mengetahui, ketika mereka menggolimi ibu kita, iri, dengki, mengatakan kata-kata yang kasar, ataupun yang semisalnya, maka kita tidak boleh menjauhinya. Lakukan kewajiban kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan. Sedangkan hak kita kalau mereka tidak berikan, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah dalam kehidupan. Tidak boleh bagi kita menjauhi keluarga. Kalau seandainya hak kita tidak diberikan, maka minta kepada Allah. Maka kewajiban kita lakukan kewajiban kita. Apa kewajiban kita sebagai seorang rahim? Apa kewajiban kita sebagai seorang sepupu? Apa kewajiban sebagai keluarga besar? Lakukan kewajiban kita. Tidak boleh bagi kita menjauhinya. Walaupun mereka zalim kepada ibu kita, itu hak namanya. Karena mereka tidak memberikan hak kasih sayang kepada ibu kita. Maka hak tersebut minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan. Sedangkan mereka melakukan jauh dari agama, masih melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi yang mulia, maka itu lain ceritanya. Itu lain ceritanya dan itu dikembalikan kepada muamalah kita. Tidak boleh bagi kita menjauhi karena semakin dijauhi tidak ada gunanya. Apa gunanya? Semakin dijauhi, semakin membuat hati kita sakit, semakin membuat kehidupan kita sempit dan yang semisalnya. Menjauhi bukanlah solusi, tapi solusinya adalah mendekatkan atau berusaha dekat dengan berbagai macam cara. Kalau Allah berikan kepada kita kelapangan, mungkin kita berikan sedekah kepada mereka, hadiah kepada mereka, sedikit demi sedikit. Itulah cara bagi kita untuk menghindari dan lama-kelamaan maka nanti akan kita mendapatkan keluarga yang saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ustadz, ini ada pertanyaan yang bertanya, Ustadz, bolehkah diam-diam mengintai, memata-matai yang nggak jelas maksudnya apa? Jazakallah khairan, Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Melihat, memata-matai, maka itu ada beberapa macam. Yang pertama, seorang laki-laki yang ingin melamar perempuan. Kemudian dia ingin melihat perempuan tersebut dari jarak jauh. Tujuannya untuk lebih membuat dia untuk menikah dengannya. Maka itu tidak menjadi masalah. Karena itu dianjurkan atau disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan bukan untuk itu memata-matai, maka jangan dilakukan. Karena itu disebut dengan tajassus. Tajassus itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hujurat. Wala tajassasu. Jangan kalian mencari-cari. Tahassasu, tajassasu, itu dua hal yang tidak dibolehkan dalam agama. Sehingga kaidah disebutkan man tatabba'a tutubbi'. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan, maka kesalahannya pun akan dicari-cari. Kita semuanya memiliki kesalahan dan kekurangan. Kalau kita mencari kesalahan orang, maka kesalahan kita pun akan dicari oleh orang lain, walaupun kita berada di dalam rumah kita. Maka minta tolonglah kepada Allah, agar kita tidak termasuk orang-orang yang mencari-cari kesalahan. Barakallahu fikum. Eh, Masih ada waktu ya Ustadz. Silakan. Bismillah, Ustadz, ada seorang anak yang kurang berbakti kepada ibunya. Sepertinya karena trauma masa lalu.
karena sepertinya ibunya dahulu pelit dan tegas keras. Apakah Allah tetap mengampuninya? Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Kaidah asal tidak ada dosa kecuali akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama seorang hamba mau kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun, bahkan kesyirikan. Kalau seseorang bertaubat maka Allah akan ampunkan. Begitu juga dengan kedurhakaan. Kalau seseorang bertaubat maka Allah akan ampunkan. Nah, kalau seandainya orang tuanya masih hidup, maka berbaktilah kepada mereka, carilah mereka. Tutuplah kesalahan yang pernah kita lakukan. Sedangkan kalau seandainya mereka sudah meninggal, maka lakukanlah kewajiban-kewajiban sebagai seorang anak berbakti kepada orang tua, bagaimana berbakti kepada mereka dikala mereka sudah meninggal. Dan salah satunya adalah memperbanyak mengucapkan istighfar untuk mereka. Ya Allah, ampunkan dosa ayahku, ampunkan dosa ibuku. Seorang ibu yang tegas, yang mungkin trauma dengan masa lalu, kita belum merasakan. Dan itu baru dirasakan ketika kita sudah menjadi seorang ibu atau ketika kita sudah menjadi orang tua. Ketika kita menjadi orang tua, kita akan merasakan bagaimana mendidik anak. Oleh karenanya orang tua tidak ada yang menginginkan keburukan, walaupun cara mereka berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka dosa kita akan diampunkan oleh Allah selama kita kembali kepada Allah. Barakallahu fikum. Ustadz, ini tadi yang pertanyaan tentang nazar. Tadi Ustadz, dia bertanya lagi gini Ustadz, gimana nanti wali mengizinkan dan si akhwat berkeberatan? Untuk keluarga akhwat masih awam. Barakallahu fikum. Kalau seandainya demikian keadaannya maka tidak usah dilihat tapi ditanyakan. Makanya sekarang, terutama di kala kita nazar, sudah mudah, terutama bertukar biodata, kemudian bagaimana kulitnya, bagaimana rambutnya. Karena bagaimanapun, kalau seandainya kita melakukan yang demikian, maka seolah-olah nanti kita akan menyinggung perasaan keluarga daripada orang yang kita lihat. Dan menyinggung perasaan itu adalah awal daripada langkah yang kurang baik. Karena alhamdulillah kita cukup melihat wajah dan telapak tangannya, dan insya Allah karena masalah rambut itu, karena di rambut itu, sebenarnya ada orang yang mengatakan di rambut, kenapa dia betul-betul ingin melihat rambutnya? Karena di rambut itu dilihat daripada seorang wanita tersebut boros atau tidak. Terlepas daripada itu semua, itu hanya sekedar parenting saja, itu hanya sekedar katanya. Tapi kalau seandainya si akhwat tidak mau, begitu juga keluarganya tidak mau, maka tidak boleh bagi kita memaksakannya. Barakallahu fikum. Baiklah Ustadz, sampai saat ini di kolom chat pertanyaannya sudah saya bacakan semua, Alhamdulillah. Jika masih ada waktu, eh, ada yang mau raise hand mungkin, kami persilahkan. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di Oh sini. ya, Insya Allah udah kita Ustadz, jumpa udah. lagi pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, dan kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang bagus, bahasa-bahasa yang silap kami dalam mengucapkannya, kami mohon dimaafkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya agar kita tetap semangat beribadah kepada Allah dan menjadi orang-orang yang istiqamah dalam agama, karena tujuan kita tidak lain tidak bukan adalah bagaimana meraih husnul khatimah untuk kita berlomba-lomba mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وخليلنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah Ummahat kajian kita malam ini. Insya Allah jumpa kembali pekan depan. Kami bersih mengaji, mohon maaf jika selama kajian banyak kekurangan. Semoga akan bisa lebih baik lagi dalam kajian mendatang. Segala kesalahan itu datang dari kami dan benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat ditanyakan. Semoga insya Allah di pekan depan akan bisa ditanyakan kembali.